Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Zara Aziza. Saya selaku pewarta pada pagi hari ini untuk mengabarkan berita-berita yang kami rangkum dalam beberapa menit kemudian. Kita tentu suka bermain game. Tentu di saat masyarakat menjalani pembatasan sosial berskala besar di rumah, industri kreatif aplikasi dan games mencatat pertumbuhan positif. Salah satu pengembang game lokal seperti MainGame.com punya cerita manis di balik suramnya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020. Bahkan anak sekolah sampai pegawai negeri dan intinya seluruh jajaran masyarakat balik stay at home itu membuat pedagang game gitu ya, yang apalagi yang online itu memang ada sedikit rezeki lah, di mana meningkatnya yang download, meningkatnya yang bermain, dan juga yang akhirnya yang spending pun mungkin juga terbantu gitu. Jadi kalau dilihat dari MainGame.com sendiri, data kita 13 kali lipat dari omset dari Januari sampai ke Mei. Namun, tumbuhnya aplikasi dan games tidak diikuti subsektor lain. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, sejak terjadinya pandemi COVID-19, banyak usaha kreatif harus tutup sementara seperti kuliner dan juga fashion. Adapun penurunan acara pertunjukan karena pembatasan orang berkumpul juga membuat usaha kreatif di bidang seni pertunjukan berhenti. Reski, seorang pengusaha fashion, mengaku adaptasi secara cepat kebutuhan pasar penggunaan marketplace dan teknologi pembayaran digital cukup membantu usahanya untuk bertahan di tengah pandemi. Pada saat itu saya harus berpikir, oke, kita produksi masker dari sisa batik dan tenun yang ada gitu. Dan pada hari pertama kita produksi sekitar 100 pieces masker itu, permintaan langsung tinggi, dan itu kita jual melalui Instagram, dari WhatsApp group, sama dari marketplace. Dan dari situ baru banyak orderan dari berbagai instansi pemerintah sama perusahaan. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, 175 juta pengguna internet di Indonesia dapat dijadikan peluang UMKM untuk menjaga konsumen lebih luas. Apabila pada tahun 2025 nilai e-commerce Indonesia diprediksikan akan meningkat menjadi 82 miliar dolar Amerika. UMKM pada umumnya itu dari 60 juta UMKM, baru 8 juta yang terhubung dengan wadah digital. Potensi-potensi yang sangat besar yang ditawarkan dari digital ini, targetan pemerintah di tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 ini ada penambahan sekitar 2 juta unit UMKM yang akan terhubung dengan platform digital. Sejak 14 Mei hingga 30 Juni 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat adanya penambahan 1.069.000 unit UMKM masuk ekosistem digital. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi diharapkan mampu mempercepat perputaran siklus usaha. Sekian berita yang saya sampaikan, saya akhiri, sampai jumpa di berita selanjutnya.